Berarti sehari kerja berapa jam Bu kalau boleh tahu? Bisa jadi top agent gitu capek banget gak sih Bu? Dan kita sama-sama tahu Bu Cindy, agent asuransi itu walaupun punya teman, tapi ketika mereka tahu kita jadi agent itu semua pada kabur. Iya ya. Karena saya selalu mengatakan bahwa kamu mau jadi 14P. 14P. Pergi pagi, pulang petang, Oh, pendapatan iya. pas-pasan, potong pinjaman, pinggam peyot-penyot. Oh, diambil dulu hatinya gitu. Baru bisa ambil preminya. Halo sahabat asuransi, ketemu lagi sama aku Cindy Lau di podcast AAJI Ngobras nih ya, ngobrolin seputar asuransi dan gak terasa kita udah sampai episode ke-9. Waduh, dari awal ngomongin seputar asuransi banyak banget narasumber-narasumber dari berbagai profesi, berbagai bidang ya yang kita ajak ngobrol di sini di Ngobras. Tapi ada juga yang penting banget nih, gak mungkin kita bisa memperoleh asuransi tanpa profesi yang ini. Ya mungkin yang sekarang lagi nonton ada yang punya profesi sama atau mungkin pernah dihubungi gitu ya sama temennya atau mungkin di keluarganya juga punya profesi ini. Tidak lain tidak bukan adalah agent asuransi, ya kan? Bener kan? Salah satu profesi yang penting banget di dunia asuransi yang pasti dekat hubungannya sama kita. Penting banget karena di episode kali ini aku kehadiran juga salah seorang agent asuransi. Bukan hanya agent, dia tuh pernah dapat banyak banget penghargaan dalam profesinya. Oh, kita akan tanya-tanya sama beliau gimana mungkin awalnya beliau jadi agent asuransi, kesibukannya sehari-hari apa aja, dan juga manfaatnya nih dalam hidupnya beliau, kenapa memilih profesi jadi agent asuransi. Di samping aku sudah hadir nih yang paling paham tentang profesi agent asuransi. Beliau juga merupakan top agent loh ya dari AJI, dapat top agent award tahun 2023 lalu. Di samping aku udah ada Ibu Tio Syuli atau dipanggil Ibu Fani. Halo Ibu Fani. Halo, selamat pagi Bu Cindy. Ih seru banget Ibu Fani, denger-denger nih jauh nih ya. Ini kita syuting di Jakarta ya, sahabat asuransi. Tapi Ibu Fani dari luar Jakarta katanya. Saya berdomisili di Makassar. Di Makassar, jauh-jauh datang ke Jakarta untuk ngobras sama kita hari ini. Boleh tepuk tangan dulu ya. Makasih banyak loh Bu Fani. Sebelum aku bahas pencapaian-pencapaian Ibu, katanya ibarat kata anak sekolah tuh pialanya ada banyak nih Ibu Fani ini ya. Tapi pengen tahu dulu Bu, awalnya nih ya, sejarahnya Cie. Jadi agent asuransi itu dari kapan, terus kenapa gitu awalnya? Awalnya saya seorang ibu rumah tangga, punya anak 3. Anak 3, oke. Karena ingin membantu suami berpenghasilan, nah saya berpikir bagusnya saya harus memilih profesi yang membuat saya itu berarti buat orang banyak. Nah, dan akhirnya saya mencoba menjalani profesi ini dan sampai saat ini ya saya bisa menjadi top agent AAJI. Wih keren banget. Kalau boleh tahu udah berapa lama tuh Bu jadi agent asuransi? Saya join sebagai profesi agent asuransi sejak tahun 2000. 2000? Ya, Waduh. baru 24 tahun sih Bu Cindy. Udah lama banget ya. 24 tahun tuh kalau manusia udah lulus kuliah tuh udah fresh graduate ya Bu ya. Ya ampun, waduh lama banget. Tapi awalnya dari tahun 2000 gitu. Sampai sekarang 2024. Non-stop atau kayak pernah break dulu kah? Atau apa ibaratnya kayak stop sementara atau selama 24 tahun terus menerus? Selama 24 tahun terus menerus. Ih luar biasa. Jadi semua profesi ya, profesi apapun. Kalau kita menjalankan dengan separuh-separuh atau sambilan, itu hasilnya juga pasti sambilan juga. Separuh-separuh juga. Makanya saya memutuskan untuk saya harus fokus konsisten setiap tahun menjadi top agent. Wih luar biasa. Soalnya kita denger-denger tadi ya sebelum syuting tuh Ibu Fani juga sempat cerita. Aku awardnya bukan cuma 1 loh Cie. Hampir tiap tahun ya Bu. Jadi selama 24 tahun banyak penghargaan berarti yang sudah Ibu Fani dapatkan gitu ya. Berapa tuh Bu kalau boleh tahu berapa penghargaan? Atau di tahun-tahun berapa aja, inget gak? Meskipun banyak ya. Kayaknya Bu Fani masih inget. Khususnya di perusahaan yang sekarang saya tempati. Itu dari 2016
saya setiap tahun top agent Wih. by company. Oh, by company. Ya. Dari company-nya sendiri juga Ya. top agent gitu. Di masa pandemi saya mendapat satu penghargaan yang luar biasa, rekor muri di saat pandemi, yaitu kategori top of the table. Top of the table. Ya, reward yang internasional lah. Wih, luar biasa, bangga banget ya berarti ya, luar biasa. Bukan hanya dari AJI juga, tapi bahkan ada rekor murinya nih buat Ibu Fani. Berarti sehari kerja berapa jam Bu kalau boleh tahu? Bisa jadi top agent gitu capek banget gak sih Bu? Kerja sih tentu kita bisa membagi waktu ya buat keluarga ya, buat bisnis kita sebagai profesi agent ya, waktu buat keluarga juga. Jadi kalau orang pikir saya kerjanya keras gimana itu dari pagi sampai malam itu yang harus prospek dari ujung toko ke ujung toko kali ya. Tidak seperti itu. Nggak juga ya Bu ya, tetap ada waktu untuk keluarga, bener banget, apalagi udah punya suami dan juga 3 orang anak gitu ya. Dan juga mungkin punya waktu me time nggak Bu? Untuk diri sendiri. Wih. Ya, me time itu jadi semakin kita geluti bisnis ini dan kita memang benar-benar fokus, me time itu sepertinya lebih banyak deh dibanding kita kerja. Oh, jadi senang-senang aja gitu ya. Dulu Bu waktu aku kuliah ya, aku mengenal asuransi-asuransi ini tuh apalagi bisa jadi agentnya gitu. Itu paling banyak waktu aku kuliah. Banyak pasti tuh anak-anak kampus ya kan, sambil cari uang jajan tambahan itu jadi agent juga. Tapi rata-rata sampingan Bu, karena kan masih fokus utamanya kuliah gitu. Atau banyak juga yang udah kerja tapi sampingannya tetap jadi agent asuransi karena itu dia tadi prospeknya juga lumayan besar gitu. Berarti Ibu Fani sendiri menjadikan ini tuh profesi utama atau sampingan? Misalnya Ibu punya bisnis lain misalnya, sampingannya jadi agent gitu atau gimana? Sejak saya memutuskan untuk menjadi agent asuransi tahun 2000, saya benar-benar fokus dan menjadi bisnis utama saya sampai hari ini. Oke. Saya nggak punya bisnis lain, cuma sebagai agent asuransi. Waduh, berarti menurut Ibu Fani ini masih layak diperjuangkan ya, meskipun Ibu ibaratnya ini udah lama, tapi kalau misalnya ada yang baru mau terjun nih atau kayak tertarik juga, wah pengen lihat kayak Bu Fani bisa sukses, aku juga pengen gitu. Di tahun 2024 ini menurut Bu Fani masih menjanjikan gak sih bisnis sebagai agent asuransi sendiri? Sangat menjanjikan sih. 2024 ini bahkan ke depan itu lebih mudah dibanding zaman saya tahun 2000 sebagai agent asuransi. Kenapa Bu lebih mudahnya kalau boleh tahu? Bedanya nih misalnya ya Ibu waktu tahun 2000 sama saya misalnya, saya sekarang baru mau mulai gitu. Bedanya apa Bu? Bedanya zaman dulu kan tidak ada edukasi atau banyak testimoni-testimoni ya yang mereka dapatkan dari teman, keluarga bahwa asuransi itu sangat penting. Oke. Gitu. Karena tidak ada satupun orang yang tahu hari esok apa yang terjadi. Jadi sedini mungkin kalau kita bisa punya polis asuransi itu meringankan lah beban orang-orang yang kita tinggalin. Benar gitu. Sih, orang-orang terdekat, keluarga gitu ya. Kalau yang sekarang mereka ya dari sosmed lah, ya banyak lah dengan perkembangan ekonomi dan sebagainya itu. Jadi pada saat kita ketemu klien, kita tidak sesusah dulu menjelaskan apa sih itu asuransi. Oke. Bahkan sekarang nasabah itu tanya, kamu punya produk asuransi jiwa atau kesehatan gitu. Saya mau yang segini. Jadi cara jual pun sudah beda dulu dan sekarang. Sekarang lebih jauh edukasinya lebih banyak gitu ya. Jadi udah pada ibaratnya melek tentang si asuransi ini. Jadi ngejualnya pun jadi lebih gampang gitu ya Bu ya. Oke. Cuma sekarang nasabah-nasabah itu sudah pada pinter. Ada pinter. Mau cari agent yang benar-benar fokus di bisnis ini, bukan hanya kerja sambilan. Oke, selanjutnya nih 24 tahun berkarir gitu ya, bisa dibilang cukup setia Ibu Fani sama pekerjaannya yang sekarang. Pasti ada suka dukanya dong Bu, ada up and downs, ada zaman-zaman kalau dulu awal-awal mungkin ditolak-tolak orang gitu ya, atau mungkin tidak dipercaya sampai bisa meraih kayak ibaratnya kepercayaan gitu loh dari banyak nasabahnya Ibu. Boleh diceritain gak sih suka dukanya selama kurang lebih 24 tahun jadi agen asuransi gitu? Kita
cerita yang duka dulu ya. Duka dulu boleh. Bersakit-sakit dahulu, berserang-serang kemudian ya. Ya, tidak bisa dipungkiri agent asuransi di mata orang-orang itu mereka melihat itu profesi ini cuma sebelah mata. Di mana agent asuransi itu penghasilannya itu nggak pasti, pekerjaannya juga nggak tahu itu apa, itu nggak jelas katanya. Nah itu dukanya sih itu. Belum lagi kalau nasabah klaim, kadang-kadang mereka lupa kalau sudah diedukasikan. Nah itu yang dukanya buat saya ya. Gitu. Tapi tidak semua sih klien seperti itu. Ada juga yang sudah menuruti juga proses-proses klaim. Nah, dukanya sih cuma itu. Banyak orang sih tidak bisa bertahan aja dengan dukanya itu. Makanya kebanyakan ya timbul tenggelam sih dalam bisnis ini. Setuju, bener ya. Kadang-kadang dianggap sebelah mata tuh kan ya memang harus kita akui gak enak gitu ya. Tapi gak bisa bertahan ya Bu ya. Harus lebih semangat gitu kayaknya ya. Harus lebih sabar gitu ya. Maksudnya bisa 24 tahun nih kayak gini. Kalau sukanya Bu, Sukanya saya suka karena pekerjaan ini tidak bisa dinilai dengan harga gitu. Kita membantu banyak orang ya sadar akan asuransi itu kita sama dengan membantu banyak keluarga. Iya benar. Ya. Karena ketika pemegang polis itu tiada, itu rasa terima kasih dari pihak keluarga yang ditinggalkan itu, luar biasa senangnya dan itu saya merasa happy banget bisa membantu itu. Selain itu saya kenapa saya masih mau menjadi agent terus? Benar. Karena saya masih mau membantu banyak dan lebih banyak masyarakat di Indonesia yang belum sadar asuransi. Iya benar banget ya. Apalagi mungkin dari Makassar. Tapi kliennya Ibu Fani sendiri dari Makassar aja kah atau dari mana-mana aja nih Bu yang kebanyakan? Klien saya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Awalnya dulu saya itu canvassing. Oke. Canvassing dari toko ke toko. Karena toko ke toko. Ya, saya bukan dari keluarga konglomerasi, tidak. Dan kita sama-sama tahu Bu Cindy, agent asuransi itu walaupun punya teman, tapi ketika mereka tahu kita jadi agent itu semua pada kabur. Iya ya. Stigmanya kayak gitu Bu, karena wah udah jadi agent nih, nanti kalau diajak ketemu ditawarin asuransi aja gitu kan. Itu dulunya ya. Kalau jadi agent itu pokoknya dijauhi teman-teman. Jadi caranya adalah mungkin pintu ke pintu gitu, benar-benar menawarkan satu persatu ya Bu ya. Saya membuktikan ke keluarga, teman ya, kerabat yang dimana mereka mengatakan ngapain sih lu jadi agent gitu. Nah, ya nggak apa-apa karena profesi ini punya nilai buat saya. Gitu. Nah, saya lakukan itu canvassing. Satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata hasilnya ada. Bahkan suami saya bilang gini, lah pulang udah closing belum? Enggak. Ya itu kan gue bilang susah gitu. Bahkan dari suami sendiri awalnya meragukan gitu ya Bu? Yes. Oke. Tapi saya selalu optimis, selalu yakin bahwa tidak ada maksudnya sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti menghasilkan buah yang bagus. Setuju. Nah saya membuktikan juga kepada suami saya, bahkan saya pensiun dinikan suami saya. Wih keren banget. Jadi sebelumnya kalau boleh tahu suami berarti kerja kantoran. Manajer accounting di salah satu perusahaan swasta. Nah, jadi saya menjadi bukti pertama buat suami saya bahwa profesi sebagai agen asuransi itu bisa dijadikan sebagai bisnis utama. Bener, mata pencarian utama loh gitu ya. Tapi suami ikut-ikutan kamu jadi agen juga? Akhirnya jadi 17 tahun jadi karyawan. Nah saya mempensiunkan dini dia karena saya selalu mengatakan bahwa kamu mau jadi 14P. Pergi pagi pulang petang, pendapat pas-pasan, potong pinjaman, pinggam peyot penyot. Panjang ya. Wah ini kosakata baru nih dari Ibu Fani,
14P. Oh ya ampun. Ya sorry ya Bu Cindy ya. Iya bener. Bener Bu, ini kita juga pasti, waduh yang denger juga mungkin akan terinspirasi gitu ya. Mau sampai kapan gitu, jadi ibaratnya budak korporat di kantor terus gitu kan. Pertama-tama mungkin kayak pengen gitu punya passive income, pendapatan yang kita gak ngapa-ngapain nih ya, lagi diem-diem aja tapi tetap menghasilkan. Itu salah satu kelebihan dari menjadi agen asuransi gak ya Bu ya? Ya kelebihan. Bener ya? Selain kita produksi pribadi, kita juga bisa bantu orang punya penghasilan itu merekrut. Itu juga, merekrut juga. Jadi pasti bukan hanya kita harus bekerja terus menerus gitu kan ya. Tapi itu dia tadi, buktinya me time juga tetap bisa dilakukan. Waktu buat keluarga juga gitu. Banyak sih sebenarnya ya yang awalnya mungkin itu dia menganggap asuransi aku sampingan dulu deh, nyicil pelan-pelan, lama-lama jadi profesi utama gitu. Keren banget. Nanti kan Bu Fani, AAJ ini akan kembali mengadakan nih kegiatan Top Agent Awards di bulan Agustus mendatang ya. Kali ini nanti di Kota Batam Bu adanya. Pandangan Ibu sendiri kalau boleh tahu nih tentang acara Top Agent ini, apakah kegiatan ini berpengaruh juga, apa memberi motivasi buat karir seorang agent? Apalagi kalau Ibu kan udah pernah dapat awardnya nih. Nah setelah itu ada perubahan gak sih Bu? Gitu. Menurut saya acara TAAAJI itu sangat bagus dan luar biasa karena satu itu bisa memacu, ya memacu orang semangat ya. Benar. Dan mereka merasa prestasi mereka itu sangat dihargai gitu ya, dijunjung tinggi. Tentunya agent-agent yang lain bisa melihat dong, wah saya pengen juga nih jadi top agent. Jadi sangat-sangat penting sih buat saya untuk profesi agent asuransi harus dan wajib hadir di TAA. Wih, Top Agent Awards dari AJI nextnya di Agustus ya. Jadi buat agen-agen asuransi di seluruh Indonesia mungkin ya kita undang harus datang atau minimal harus nonton. Siapa tahu gitu kan, ini bisa naikin karir berikutnya atau itu dia tadi ya merasa dihargai. Jadi usaha selama ini mungkin yang dipupuk itu gak sia-sia gitu. Tapi kan pasti gak gampang ya Bu. Ini melawan orang-orang, bukan melawan ya, bisa dibilang bersaing gitu sama seluruh agent di Indonesia juga, di seluruh Indonesia. Sampai di posisi apa sih menurut Ibu Fani waktu itu Ibu bisa terpilih tuh karena apa gitu loh Bu? Menjadi top agent di 2023 kemarin kalau boleh tahu. Ya pertama saya yakin karena sekali lagi yang tadi saya katakan bahwa fokus konsisten itu pasti saya capai. Karena dua hal yang paling penting gitu ya. Karena segala sesuatu yang saya sudah yakinin dan saya fokus itu saya pasti capai. Oke. Nah, walaupun selama saya di perusahaan ini sekarang, hampir setiap tahun saya hadir di TAA dan dapat juaranya sih 2, 3, top premium waktu pandemi juara 1. Oke. Ya, jadi 23, 1, 23 akhirnya dapat 1 juga. Oke. Top 3 lah ya bisa dibilang secara konsisten, makanya bisa meraih si top agent itu di 2023 dan pastinya penghargaan lain yang sebelum ini juga gitu. Tapi berarti produksi polisnya banyak ya Bu ya di tahun itu? Aduh. Untuk produksi polisi saya tentu mengikuti saja prosedur dan syarat-syarat ketentuan dari top agent TAA. Oh oke. Iya. Intinya ya produksi sebanyak-banyaknya ya lah. Nah itu dia ya. Harus produksi sebanyak-banyaknya biar bisa jadi top agent AAJI Award gitu. Dari sekian banyak polis nih Bu yang Ibu jual ya. Mungkin sahabat asuransi juga penasaran nih. Awalnya dari 24 tahun itu awalnya apakah jadi agent asuransi kesehatan dulu kah atau jiwa atau di mix atau gimana tuh Bu? Awalnya saya jualnya beasiswa. Oh beasiswa malah 2000, pendidikan ya? Ya pendidikan yang punya keluar tahapan-tahapan. Oke. Tapi seiring waktu beasiswa itu sudah enggak lagi kan produknya. Nah jualnya asuransi individu tapi asuransi jiwa whole life. Oh oke. Asuransi individu gitu. 2010 baru mulai tren kan hospital kesehatan. Cuma kembali ke tradisional dulu. 3 tahun belakang ini saya cuma jual asuransi jiwa. 3 tahun belakang ini asuransi jiwa aja. Jadi sebenarnya udah banyak mencoba juga ya Bu berbagai produk-produk yang ada.
coba dijual, pokoknya apapun yang dibutuhkan sama masyarakat yang kebetulan mengontak Ibu Fani gitu disesuaikan ya Bu ya. Oke. Klien saya sih kebanyakan Bu, saya handle-nya per keluarga. Oke, keluarga-keluarga. Range umurnya kalau boleh tahu apakah keluarga muda nih Bu Fani? Apa keluarga yang malah udah lumayan dewasa gitu, lumayan tua gitu ya? 40 tahun sampai 50. Oh, tentu yang sudah mapan kan. Nah, ketika saya prospek si bapak dulu. Setelah bapak yes, Pak beli buat ibu dong. Kalau sudah gitu. sekalian dong dengan anak-anaknya biar saya jadi konsultan asuransinya bapak. Oh iya ya sekalian. Oh, itu tipsnya ya dari Bu Fani ya. Bagaimana akhirnya bisa dapat banyak prospek gitu. Oh dari bapak, ibu, baru anak-anak sekalian gitu. Setuju. Jangan bikin kaget. Satu dulu kalau dia sudah klik, sudah yes. Berarti dia sudah yakin kan, yakin dengan agentnya, yakin dengan produknya, perusahaannya, ya apapun yang kita ngomong, mungkin kalau anaknya 5 masukin semua. Waduh, setuju. Itu tipsnya ya, agent asuransi yang di luar sana atau sahabat-sahabat asuransi, mulai dari sang kepala keluarga, sang bapak. Tapi kadang-kadang ada juga Bu yang dalam sebuah keluarga nih yang memegang keuangan katanya biasanya istrinya gitu. Betul sekali Bu Cindy. Tuh gimana dong saya tuh? kebanyakan itu kalau prospek cari si istri dulu. Oh istri juga. Istri dulu memang benar kebanyakan. Istri dulu, setelah istri sudah klik baru dia bilang ngomong suaminya. ke suaminya, lalu ngomong ke suaminya sudah paham. Sudah oke. Waduh, itu ya diambil dulu hatinya gitu. Baru bisa ambil preminya. Ih, keren. Nih menjadi quotes juga nih ya, kutipan dari Ibu Fani nih keren banget. Tapi Bu, menurut Ibu ya menjadi agen asuransi biasanya tuh apa sih yang perlu ada di dalam diri seseorang gitu ya? Nilai-nilai atau etos kerja yang wajib dimiliki sebelum kita yakin mau jadi agen gitu. Apakah kejujuran, apakah kerja keras, ataukah apa? Tadi kan Ibu sempat bilang konsistensi dan juga fokus gitu ya. Apalagi gitu. Nomor 1 tentunya itu kita harus jujur. Kedua kita harus loyal juga. Loyal kepada nasabah. Di mana dia membutuhkan bantuan, misalnya klaim kan tidak semua klien itu digital, ya kan? Bener. Ada juga yang masih konvensional. Bener. Jadi nggak tahu ya. Kita membantu klien itu sampai serahkan klaimnya, sampai klaimnya sudah sampai di mana yang benar-benar sampai selesai, di approve. Ya. Rata-rata begitu sih kalau klien-klien saya yang di daerah kan. Mereka cuma taunya saya sebagai agent. Jadi berapapun agent yang datang ke mereka dengarkan aja. Tapi setelah itu mereka bertanya ke saya. Ada agent tadi prospek saya gimana? Ya terserah, kalau menurut Bapak itu bagus, Bapak mau beli sama dia, oke sih, karena semua asuransi sama. Gak sama katanya. Karena di sana gak ada Fani. Gak ada ibu. Ih lucu, gemes sekali gitu ya. Berarti gak jarang ya, maksudnya kayak nasabah-nasabah ibu, klien-kliennya ibu juga dapat lagi prospek dari yang lain gitu ya. Selain saya loyal ke mereka juga loyal ke saya sih. Timbal balik ya. Apa yang kita berikan pasti nanti balik lagi gitu. Bahkan saya berterima kasih sekali kepada klien-klien saya. Karena dari klien saya itu saya bisa menjadi Top Agent Award. Mereka mereferensikan saya ke kerabat, rekan-rekan kerja mereka. Jadi kalau klien saya middle up, tentu referensinya juga middle up. Sejenis gitu ya, benar. Sebagai agent asuransi kita harus bisa memilih kita mau pasar yang mana, middle low atau yang tengah ya, middle atau middle up. Oke, dari awal emang udah harus ditentukan dulu. Jadi semoga harapannya gitu dari mulut ke mulut ya Bu. Dan hasilnya cukup maksimal gitu. Waduh, keren. Tapi pasti Ibu juga udah ketemu sama banyak banget klien 24 tahun guys, ya kan? Pasti kliennya udah berbagai macam tipe gitu, karakter nasabah juga, dari kondisi keuangannya juga. Kira-kira bisa dikasih tips kan nih buat sahabat asuransi, baik yang udah jadi agent atau baru yang mau mulai gitu ya, untuk ngatur keuangan gitu kan?
kadang-kadang ada klien ibu juga pasti nanya nih, tapi keuangan saya segini, gimana menurut Ibu Fani, bla bla bla. Tips sendiri Bu mengatur keuangan supaya kita juga selain bisa bekerja, bisa keluarin expense juga, tapi bisa juga punya produk asuransi gitu. Oke. Kalau saya memberi ini ke mereka, solusinya kalau buat yang belum married, mungkin dia masih memikirkan buat untuk persiapan untuk married. Bener, persiapan masa depan Ya, lah masa ya. depan. Bagi yang sudah married, tentu mereka lebih ke anaknya mau buat beasiswa ya, atau mungkin buat hari tua lah. Hari tua, Gitu. betul. Oh gitu. Jadi satu persatu gitu ya Bu ya. Kalau ada yang sekarang, tapi berarti harus disisihkan tuh untuk asuransi. Betul, betul. Harus mau gak mau ya, itu proteksi diri sendiri juga. Dan selama 24 tahun nih Bu, ada gak sih kisah-kisah menarik gitu yang paling, momen-momen yang paling Ibu Fani inget gitu? Tentang kliennya kah, atau klaimnya, atau harus mengunjungi nasabah di kota apa mendadak. Ada gak Bu pengalaman selama jadi agent yang Ibu gak bakal lupa ini momennya? Yang gak bakalan lupa itu ya yang senangnya dulu lah. Senangnya itu saya traveling. Ya traveling. Jadi sekalian prospek kan ke satu. Tapi yang gak bisa lupa itu yang pernah saya masuk ke satu toko. Bapak itu bilang asuransi ya. Iya. Saya sibuk-sibuk. Enggak gitu. Oh iya Pak, entar saya balik. Saya pergi di tempat lain ya. Ini tahun berapa nih Bu kalau boleh tahu nih Bu? 2001. 2001. Wah, awal-awal Lagi ya Bu. belajar nih. Lagi awal-awal nih. Lalu saya pergi lagi jam 1 saya balik lagi kan. Oke. Hei kau datang lagi katanya. Aku kan bilang aku kagak mau asuransi. Asuransi itu penipu lah, apalah semua. Aduh, iya Pak, nggak apa-apa. Nanti sore saya balik ya Pak. Beneran loh, sore gua balik. Gua balik itu sudah mau tutup toko jam 5. Dia lihat gua lagi. Aduh, Bapak itu lihat gua lagi deh. Kamu datang lagi? Iya, saya kan sudah bilang saya sibuk ya. Toko saya rame banget. Iya Pak, nggak apa-apa. Tugas saya udah selesai, jadi saya boleh dong Pak numpang di sini duduk. Oke. Jangan lupa hingga semua pembelinya sudah nggak ada. Sini kamu, katanya. Apa? Kamu mau tawarin saya apa? Ayo cepet. Pak, simple aja Pak. Ini proteksi jiwa. Bapak cuma nabung sekian. Proteksinya ini dulu kan produk whole life. Oke. Ya sudah. Kamu benar-benar ya. Saya bilang saya sibuk tapi kamu tetap datang ya. Sudah mana yang saya harus tanda tangan. Wih, closing dong hari itu dong. Itu nggak pernah lupa saya. Jadi memang diuji kesabaran seorang agen asuransi. Jangan ditolak langsung down. Kadang kita berpersepsi sendiri. Baru ketuk rumah, belum ketuk baru. Dia kagak ada, pulang. Banyak agent gitu. Oke. Ya, dia bawa ting tong, tapi dia takut sendiri kan. Pulang. Jangan ketuk pintu, yakin ada si bapak atau si ibu di dalam. Tungguin. Gitu. Ih keren banget. Nih awal-awal karir Ibu Fani ya, kalau kita bisa 3 kali berarti ya Bu ya datang ke toko tersebut. Pagi jam 10, siang jam 1, sore tutup toko. Wah keren nih. Tapi kegigihan. Iya dapat kan? Dapat Ya, akhirnya. Nah coba kalau saya nggak balik, ya sudah saya kehilangan peluang. Satu peluang itu. Oh hebat. Nih momen yang inspiratif ya, mungkin yang bisa kita tiru. Benar, berarti harus gigih, harus yakin juga ya Bu ya. Dan itu dia sabar. Kalau misalnya penolakan tentunya sabar. Bikin sampai orang percaya dulu gitu ya. Baru akhirnya memetik hasilnya gitu kan. Mungkin Ibu satu lagi boleh diceritain atau pelajaran atau motivasi nih. Dikasih motivasi ke calon-calon agen asuransi atau mungkin yang sekarang lagi jadi agen gitu. Untuk tetap bisa semangat terus meskipun mungkin kadang-kadang itu dia tadi ya. Mengalami penolakan, down atau lagi kurang bagus nih hasilnya di bulan ini. Ada gak sih Bu motivasi atau kalimat-kalimat yang bisa diberikan? Kalau saya sendiri ya, semua profesi pasti mendapatkan income. Tapi income yang luar biasa yang saya dapatkan selama di bisnis
insurance itu luar biasa sih. Saya bilang itu salah satu motivasi buat saya karena satu persatu impian saya bisa capai. Oke. Gitu. Jadi tips saya buat teman-teman jangan pernah menyerah ya sebelum garis finish berakhir. Nah, jangan cuma jadi agent tahun ini, tahun depan hilang, tahun depan hilang, timbul tenggelam ya. Jadi tetap saja ya ikuti arus gelombang laut ya. Saya yakin pasti bisa sukses sih. Pasti bisa sukses itu, tapi harus tempaan lautnya harus dilalui gitu ya Bu ya. Waduh, keren banget. Tepuk tangan dong untuk Ibu Fani. Hari ini Cindy sudah sharing sama kita. Mungkin terakhir Bu, harapan Ibu ke depannya buat teman-teman yang satu profesi juga gitu ya, buat dunia asuransi secara keseluruhan lah. Harapan dari Ibu apa? Saya berharap sih semua agent-agent itu semakin bertumbuh agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Amin, gitu ya. Keren. Semua agent-agent yang ada yang nonton saat ini gitu ya bisa dapat kepercayaan juga dan semakin besar lagi industrinya Bu berarti ya. Tuh, jadi bisa semakin banyak keluarga-keluarga atau individu-individu juga yang tertolong kalau dari pengalamannya Ibu Fani hari ini. Terima kasih banget Ibu Tio Shuli alias Ibu Fani untuk sharingnya. Makasih Bu Cindy. Sama-sama, sukses terus. Semoga kita bisa ketemu-ketemu lagi ya. Dan pastinya bisa ketemu juga di acaranya AAJI ini, sahabat asuransi. Karena AAJI kembali menyelenggarakan event dimana ini jadi ajang berkumpulnya agen-agen asuransi jiwa yang profesional dan juga pastinya yang berprestasi. Ini dari seluruh Indonesia, jadinya buat semua agen asuransi jiwa nih diharapkan banget kedatangannya pastinya di acara Top Agent Awards ke-37 yang akan diadain di tahun ini ya. Di Kota Batam, nanti tanggalnya itu adalah 8 sampai 9 Agustus 2024. Jadi make sure kamu datang karena siapa tahu nih bisa dapetin award berikutnya. Apa jangan-jangan Ibu Fani nih mau dapetin award lagi nih? Ya, amin. Kalau dikasih gak nolak ya Bu ya. Tentunya itu dia kita udah bahas kurang lebih hari ini untuk bagaimana sih profesi seorang agen asuransi yang mungkin suka dipandang sebelah mata. Tapi semoga setelah ini jadi makin terbuka lagi bahwa kehadirannya tuh penting banget dan juga harus dilakukan dengan integritas, kejujuran dan yang penting fokus gitu sama tujuannya. Semoga apa yang kita kasih hari ini bisa menginspirasi dari sahabat asuransi semua. Dan jangan lupa untuk like, komen dan juga di-share videonya ke teman-teman semua kalau merasa ini bermanfaat. Dan pastinya subscribe YouTube-nya AAJI Official untuk lihat podcast-podcast ngobras di episode berikutnya. Kami berdua pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!